Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Jumat 28 November 2025. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 22 ayat 8 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kesehatan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 22 ayat 8 sampai 21. Wahyu 22 ayat 8 sampai 21. Aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Setelah aku mendengar dan melihatnya, aku sujud di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Namun ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, janganlah memateraikan perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Sebab waktu sudah dekat. Siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Namun anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang yang berbuat cabul, pembunuh-pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk bersaksi tentang semuanya ini kepada kamu bagi jemaat-jemaat. Akulah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, siapa yang haus hendaklah ia datang, dan siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab ini, ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita pada hari ini adalah mempertahankan hak atas pohon kehidupan. Jika kita mengamati kehidupan saat ini, kita seharusnya bisa meyakini bahwa kita sedang hidup dalam dunia yang terobsesi dengan editing atau penyuntingan, mengubah dan mengeluarkan yang tidak perlu atau sebaliknya, menambah yang kita rasa kurang. Contoh, kita melihat foto kita lalu mengubah bentuk tubuh menjadi lebih ramping, atau wajah akan terlihat lebih putih. Pada prinsipnya kita berusaha untuk menghapus ketidaksempurnaan. Hal yang sama ini rupanya berlaku juga ketika kita membaca atau menafsirkan teks-teks Alkitab. Tidak sedikit pengkhotbah yang menyunting atau mengeluarkan tulisan-tulisan yang dianggap keras atau kasar saat didengar oleh telinga jemaat, sehingga digantikan dengan pemilihan kata-kata atau istilah-istilah yang dianggap lebih ramah, lebih sopan, atau yang tidak membuat telinga jemaat menjadi alergi.
Namun tulisan apokaliptik Yohanes dari Pulau Patmos kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil menolong kita untuk menyadari bahwa seorang rasul Allah harus tegas dan berani dalam pemberitaannya. Terutama jika itu berkaitan dengan keselamatan umat, Yohanes tidak segan-segan menyebut nama lawannya seperti yang tertulis di ayat 15 dan menegaskan bahwa orang-orang seperti itu tidak akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Dalam pasal 8 ayat 4, hal yang sama pernah ia tegaskan. Ia memanggil para pendengarnya untuk keluar dari keterlibatan budaya Romawi yang secara terang-terangan menempatkan kaisar sebagai sosok yang harus disembah seperti Tuhan. Pesan ini mendorong orang percaya untuk berani meninggalkan praktek-praktek hidup atau bahkan lingkungan pergaulan yang bisa membuat kita turut ambil bagian dalam dosa dan menjauhkan kita dari hak-hak atas pohon kehidupan dari Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh berani untuk meninggalkan praktek-praktek kehidupan, bahkan lingkungan pergaulan yang bisa membuat hidup kami jatuh ke dalam dosa. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menuntun kami, biarlah kami boleh terhindar dari dosa-dosa yang kurang berkenan kepadamu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam mereka memimpin negara kami. Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi kami yakin bahwa Engkau Bapa yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka. Tuhan, Engkau hiburkan dan kuatkan. Kami juga mendoakan Bapa untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin sedang bergumul dalam permasalahannya. Tuhan, Engkau yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan Bapa untuk orang tua kami yang dalam masa tuanya. Biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan, kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan Bapa. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.